Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, baru beberapa saat kita bersama-sama melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dan seperti biasa menjelang sholat isya kita akan melakukan kajian ilmu agama dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mewariskan kepada kita satu din, yaitu satu-satunya agama, yaitu Allah. Inna dina indallah Islam, yang apabila kita berpegang teguh pada ajaran agama ini, insya Allah akan menyelamatkan hidup kita di dunia dan di akhirat kelak. Pada kesempatan pertemuan pada malam hari ini, seperti pernah sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa kajian kita tentang ilmu fikih itu akan kita mulai dari awal. Jadi bersambung, sehingga kita mudah-mudahan bisa memetik manfaat dari kajian kita ini. Pada kesempatan ini saya akan memulai membicarakan tentang masalah babut taharah, yaitu tentang kebersihan atau kesucian dalam agama kita. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 224 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat menyukai, sangat menyenangi orang-orang yang selalu bertaubat dan selalu bersuci lahir dan batin. Ini terjemahan yang paling lengkap, ya. Jadi kesucian yang dimaksud dalam firman ini adalah kesucian lahir batin, bukan kesucian lahirnya saja, tapi juga kesucian batin itu sangat diperlukan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, manusia ini terdiri daripada dua unsur, ya. Penciptaan manusia terdiri daripada dua unsur, yaitu unsur lahir dan unsur batin, atau unsur jasmaniah dan unsur rohaniah. Kalau kita memohon maaf kepada seseorang, kita tidak lupa menyatakan mohon maaf lahir dan batin. Dan di samping lahir kita, zahir kita, ya, yang dimaafkan juga batin kita. Oleh karena itu di dalam ajaran Islam, ya, Bapak-bapak, cara bersalaman, berjabat tangan itu sudah diatur sedemikian rupa. Bukan asal salaman aja, ya. Kadang-kadang kita melihat orang berjabat tangan, tapi pandangannya ke lain. Jabat tangan dengan kita, tapi dia berbicara dengan yang lain. Itu bukan, kalau menurut sebagian ulama, itu bukan melepaskan dosa, tapi malah menambah dosa. Karena apa? Orang yang disalami kadang-kadang dongkol.
salaman dengan kita, tapi wajahnya ke kanan atau ke kiri. Tata cara bersalaman yang betul dalam ajaran Islam itu, ya, kedua tangan ini berjabat tangan, mata saling berpandangan, dan hati saling terbuka untuk saling memaafkan. Itu yang betul. Ya, yang begini aja banyak yang ngerti. Salaman asal salaman aja. Ya, padahal yang betul itu, kalau Rasulullah, cara bersalaman Rasulullah, boleh dibaca beberapa buku tentang kehidupan Rasulullah. Rasulullah kalau berjabat tangan itu tidak pernah melepaskan tangannya sebelum orang itu melepaskan tangannya. Itu sunnah Rasulullah. Kalau kita kan kadang-kadang, ya itu tadi, salaman tangan, matanya ke kanan atau ke kiri, tidak melihat kepada orang yang berjabat tangan. Kata sebagian ulama, itu bukan melepaskan dosa, malah menambah dosa. Karena terkadang orang disalami itu dongkol ya. Jadi cara berjabat tangan yang betul itu, ya, ma min muslimaini atau sofahani, ya, tidaklah dua orang muslim, kata Rasulullah, berjumpa kemudian mereka berjabat tangan, ya, sebelum mereka melepaskan tangannya itu dosanya sudah diampuni kalau tata cara bersalamannya itu betul. Jamaah rahimakumullah. Manusia ini terdiri pada dua unsur, unsur jasad dan unsur jasad atau badan, dan unsur rohani atau jiwa atau hati. Nah, kedua unsur ini dalam kaitannya dengan ibadah itu harus dibersihkan semua, harus disucikan semua. Ya, maaf, ini saya dalam menjelaskan masalah kesucian Islami, saya akan memperluas, bukan hanya sekedar bersuci dengan air. Kalau bersuci dengan air itu gampang, anak kecil juga bisa. Kita mandi pakai sabun, ya, sudah. Kita berwudu, sholat, selesai. Tapi kalau dalam agama bukan begitu yang dikehendaki. Kesucian dikehendaki dalam agama itu ialah kesucian lahir dan batin. Itu baru sempurna kesucian itu. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan ibadah, di samping kita membersihkan atau mensucikan badan kita, lahiriah kita, jasad kita, kita mandi dengan sabun, ya. Kemudian kita berwudu. Tapi rohani, roh kita yang rohani kita juga harus bersihkan. Sebab kalau hanya kita membersihkan atau mensucikan badan, tapi rohani kita kotor, itu ibadah kita tidak diterima. Pasti itu, ya, itu pasti. Oleh karena itu, bagaimana cara membersihkan rohani kita? Ada petunjuk dalam Al-Quran. Ajaran Islam lengkap, ya, tidak ada yang kurang. Masalah ibadah yang lengkap. Kalau jasad kita bersihkan dengan air yang suci dan mensucikan, kemudian kita bersabun, kemudian kita kalau mau sholat berwudu dengan lengkap, ya. Mumpung saya ingat, Rasulullah pernah menyaksikan salah seorang berwudu. Kemudian dia masuk masjid, Rasul mengatakan, "Irji' fahsin wudu'aka." Kembali ke tempatmu semua berwudu, sebab kamu saya lihat wudumu belum lengkap, belum sempurna. Irji' fahsin ibadaka. Ada juga hadis lain berbunyi, "Irji' watmim wudu'aka." Sempurnakan wudumu. Ya, ini sudah saya pernah jelaskan beberapa waktu yang lalu. Nah, cara kita membersihkan lahir, rohani kita ini, itu ada petunjuk dalam Al-Quran. Ya. Idza fa'alu fahsyatan aw zalamu anfusakum,
Ya, apabila kita terlanjur menzalimi, menganiaya diri kita sendiri dan terlanjur berbuat dosa, zakarullah, terus ingat kembali kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim. Kemudian kita istighfar dari kesalahan yang baik sengaja maupun tidak sengaja. Kenapa kita setelah mengucapkan salam dalam sholat, zikir yang dianjurkan pertama kali itu ialah istighfar. Begitu kita mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, zikir yang dianjurkan itu ialah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu yang pendek. Mau yang agak panjang, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu yang pertengahan. Mau yang panjang lagi, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallahul qayyum atubu ilaih. Tapi minimal sekurang-kurangnya itu tadi istighfar. Jangan lupa, apakah itu sholat fardu atau sholat sunat, begitu selesai kita mengucapkan salam, itu sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Ucapkan astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Tujuannya itu apa? Mungkin dalam pelaksanaan sholat sejak kita takbiratul ihram sampai salam ada hal-hal yang terlupa. Mungkin rukun-rukun yang pertama sampai ke 13 itu tidak lengkap. Kita lalu mengucapkan istighfar, minta ampun akan atas kelalaian dan kesalahan kita. Barangkali kita lupa dalam sholat sehingga rukun-rukunnya tidak lengkap, tidak sempurna. Kita ucapkan istighfar sesudah sholat. Itu tujuannya. Ini aja belum merata. Ya, seperti saya pernah jelaskan bahwa sholat yang betul itu kan sejak takbiratul ihram sampai salam itu sudah baik rukun qauliyahnya, fi'liyahnya, qalbiyahnya itu sudah diatur secara baik dan terukur. Ucapan salam aja misalnya, salam itu bukan assalamualaikum, bukan begitu. Itu sudah diatur secara terukur. Pada waktu kita mengucapkan assalamualaikum, itu wajah kita harus tetap menghadap Ka'bah. Assalamualaikum, baru warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang betul, itu yang sempurna. Begitu petunjuk dalam putusan Tarjih Muhammadiyah yang menjadi buku apa namanya? Yang menjadi buku pedoman kita dalam pelaksanaan ibadah. Nah, kemudian selanjutnya cara membersihkan roh kita, ya, rohani kita. Syaratnya 3. Idza fa'alu fahsyatan dzakarullah, ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, astagfirullah. Kemudian wastaghfiru lidzunubikum. Kemudian kita istighfar kepada Allah. Ingat, zikir ini Bapak-bapak banyak maknanya, ya. Apapun ucapan, apapun pekerjaan yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu zikir. Kita mengucapkan auzubillah, mengucapkan bismillah, mengucapkan alhamdulillah, itu zikir. Kita mengaji itu zikir. Ya. Segala pekerjaan, ucapan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita kepada kebesaran Allah, itu zikir. Nah, kemudian kita istighfar, wasirru, ya. Kemudian ayatnya mengatakan wa idza fa'alu fahsyatan aw zalama fazkurullah istaghfaru. Kemudian kita berjanji untuk tidak mengulangi pekerjaan atau kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Maka insya Allah rohani kita, hati kita menjadi bersih. Memang berat Pak, berat. Membersihkan hati atau rohani ini tidak semudah membersihkan jasad kita atau batin kita. Membersihkan rohani ini perlu riyadhah, latihan yang terus menerus. Kenapa kita tidak bisa khusyuk dalam sholat? Karena jiwa kita kok, roh kita ini masih kotor, penuh dengan penyakit-penyakit. Kata Rasulullah, amrodul qulub, penyakit jiwa. Apa itu penyakit jiwa?
iri, dengki, dendam, ria, ujub, sum'ah, semua bersarang dalam dada kita. Apa kita bisa hilang? Bisa. Agama sudah mengajarkan cara-cara membersihkan rohani kita, jiwa kita. Yang akhirnya pada beberapa tahapan-tahapan kalau kita latihan riyadhah terus menerus, memang tidak bisa. Latihan seminggu, 2 minggu, sebulan tidak bisa. Itu akan terasa secara berkelanjutan. Insya Allah kalau kita terus-menerus latihan, insya Allah. Dan kalau kita sudah bisa membersihkan hati dan mempertahankan kebersihan itu, istiqomah dalam membersihkan hati, kata ulama kita, sholat itu enak, ringan. Sehingga sholat itu tidak dirasakan merupakan suatu kewajiban, tapi merupakan tidak merupakan kewajiban itu berat, tapi merupakan kebutuhan rohani. Sama dengan kebutuhan jasmani, kalau kita tidak makan lapar, tidak minum haus, sama dengan itu. Kalau hati sudah bersih, insya Allah. Kata sebagian ulama, kalau hati kita sudah bersih itu hati yang memperingatkan kita untuk cepat-cepat salat. Begitu dikemanakan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, stop segala kegiatan. Sebab kata Rasulullah, jihad yang paling berat as-salatu fi waqtiha, al-salat pada waktunya. Itu jihad yang paling berat. Kadang-kadang kita kan masih menunda. Kita bekerja tanggung, kita mengetik di kantor harus tanggung, 2 baris lagi, 3 baris lagi. Kadang-kadang begitu. Kelemahan manusia itu suka menunda, suka menunggu dan suka menunda. Tunggu sebentar, masih ada waktu. Padahal kalau kita bisa menekuni sholat tepat pada waktunya itu, insya Allah, kata Rasulullah, itu pintu surga itu terbuka sendiri. Tapi kalau kita menunda-nunda, malaikat malas juga membukakan. Begitu ceritanya. Sama kita misalnya, kita berharap dalam berdoa, ya Allah, kabulkan doa saya. Kata Allah, saya dalam layak merespon doa hambaku itu tergantung keadaan hambaku. Apabila cepat mengabulkan permintaanku, maka aku cepat pula mengabulkan permintaannya. Kalau kita melaksanakan tepat pada waktunya, kata Allah, minta apa aja. Itu yang dimaksud ud'uni astajib lakum, itu maksudnya. Kata Quran itu ud'uni astajib lakum. Mintalah, kata Allah, pasti kuberikan. Tapi syaratnya itu, fal yastajibu li wal yu'minu bi. Dalam Al-Quran, penuhi panggilanku dan betul-betul beriman kepadaku. Itu syaratnya. Kelemahan kita di situ. Kata Allah, saya merespon doa hambaku tergantung bagaimana dia memperlakukan panggilanku. Kalau dia cepat, saya akan cepat. Sampai-sampai kata Allah dalam sebuah hadis kursi, kalau kamu berjalan menuju aku rela berlari menemuimu. Coba, hebatnya tuh layanan Allah kepada hambanya. Kalau kita lambat, Tuhan akan lambat juga memperlakukan kita. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menjelaskan kenapa kita tidak bisa khusyuk dalam sholat. Karena itu tadi, hati kita masih kotor dengan amradul qulub, penyakit jiwa. Tapi kalau kita latihan, bagaimana caranya? Ada Islam memberikan solusinya, tinggal kita mau tidak makai. Misalnya penyakit hati itu, pertama iri. Iri, dengki, dan dendam. Ini ada ahli kesehatan jiwa yang menjelaskan begini. Iri ini merupakan fase pertama penyakit jiwa manusia.
atau dikatakannya di situ stadium awal. Seandainya ini penyakit, iri itu merupakan penyakit jiwa stadium awal. Iri itu ialah adanya perasaan tidak enak atau tidak senang apabila melihat atau mendengar orang mendapatkan kesenangan. Itu iri. Itu definisi iri menurut ahli kesehatan jiwa. Ya, saya ulangi, iri adalah adanya perasaan tidak enak, ya, apabila kita melihat atau mendengar seseorang mendapatkan kesenangan. Itu iri. Apabila iri ini berkelanjutan terus menerus terjadi, akan meningkat pada stadium kedua, yaitu hasad atau dengki. Ini penyakit yang agak berat. Sebab Rasulullah memperingatkan, innal hasada yakulul hasanati kama takulun narul khotab. Sesungguhnya perasaan hasad atau dengki itu, hasad itu bahasa Arab, terjemahnya dengki. Ya, innal hasada yakul, hasad akan memakan seluruh kebaikan yang pernah kita laksanakan. Kama takulun narul khotab, seperti api yang memakan kayu bakar. Habis itu. Definisi hasad atau dengki menurut ahli jiwa, kesehatan jiwa itu mengatakan bahwa di samping dia tidak enak, tidak senang melihat orang mendapat kesenangan, maunya dia kesenangan itu untuk dirinya sendiri, jangan orang lain. Itu hasad atau dengki. Nah, apabila perasaan iri, hasad atau dengki berkelanjutan, akan meningkat pada stadium yang ketiga, yaitu dendam. Dendam ini ialah di samping dia tidak senang, tidak enak melihat orang mendapatkan kesenangan, dia ingin melenyapkan kesenangan itu terhadap orang yang dirinya. Bagaimana caranya, bagaimana upayanya supaya kesenangan orang itu hilang? Itu dendam. Coba barangkali kita bisa, sebab ini apa namanya, ada, setiap orang ada dalam hatinya. Sebab ini merupakan, itu dikatakan Rasulullah, amradul qulub, penyakit hati. Tapi ini bisa ditekan, bisa diminimalisir, ada solusinya. Kemudian takabur, ya, sombong, itu juga penyakit jiwa. Padahal Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada perasaan takabur atau sombong, sekalipun hanya sebesar zarah atau sebesar atom, sebesar debu. Coba. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak ada harapan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada perasaan takabur atau sombong, sekalipun sebesar debu. Itu hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Kemudian ada juga istilah riya. Riya itu dia beribadah ingin mendapat pujian orang. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, bagaimana pendapatmu tentang riya? Kata Ali bin Abi Thalib, lirra'i salasu alamatin. Orang riya itu punya 3 ciri, punya 3 tanda. Pertama, kata Ali bin Abi Thalib, yaksalu idza kana wahdahu, malas apabila sendirian, koler kalau sorangan. Maaf ini, mau turun ke masjid misalnya, lihat dulu kiri kanan. Kalau tidak ada orang nanti dulu. Nanti kalau sudah banyak orang, ada yang ngelihat, baru dia turun. Yaksul idza kana wahdahu. Sebab kalau sudah lihat malas dia turun. Kalau ada orang, jangan-jangan turun dia ke masjid. Itu riya. Tanda yang pertama. Wa yansitu idza kana finnas, rajin. Kalau dia dilihat orang, rajin dia. Kemudian yang ketiga, wa yazdadu amali idza usni alai. Bertambah-tambah rajinnya, bertambah-tambah ibadahnya kalau dia mendapat pujian dari orang lain. Itu tanda-tanda riya menurut Ali bin Abi Thalib.
Kemudian ada juga penyakit jiwa ujub. Ujub itu merasa diri hebat, merasa diri super, merasa diri lebih baik daripada orang, lebih pintar daripada orang, lebih segala-galanya. Rasulullah menjelaskan salasun muhlikatun, ada 3 hal yang merusak seseorang. Pertama kata Rasulullah, syuhul muta'un, terlalu sekakar, terlalu kikir, terlalu bakhil, tak pernah juga menyumbang-nyumbang, tidak ada jiwa sosialnya. Wawan muttabaun, orang yang menuruti kemauan hawa nafsunya. Dan yang ketiga, wa'ujibal mar'u li nafsihi, merasa ujub terhadap dirinya sendiri. Itu orang-orang yang ujub, yang merasa diri. Kemudian ada juga yang sum'ah. Sum'ah itu kadang-kadang orang tidak minta, orang tidak minta penjelasan, tapi dia memperdengarkan amal-amalnya. Diceritakannya amalnya A sampai Z. Menyumbang ini, menyumbang ini, menyumbang ini, menyumbang ini, kasih ini, kasih ini. Itu sum'ah, memperdengarkan kepada orang lain amal ibadah yang pernah dilaksanakan. Lain halnya kalau orang bertanya, ya, kata Rasulullah, kalau orang bertanya tentang agama tidak kemudian disembunyikan, dengan amal itulah di kemudian hari dia akan dirajam pada hari kiamat. Jadi kalau orang tanya, kasih tahu, ya. Jamaah rahimakumullah, di dalam beribadah, ya, dalam beribadah, di samping kita melengkapi syarat dan rukunnya, kita harus memahami hakikat ibadah itu. Maaf ini, banyak orang yang kurang paham, atau barangkali karena ketidaktahuan dia tidak memahami hakikat ibadah. Apa itu hakikat? Saya kasih contoh. Kita melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan ibadah yang lain, berhubungan dengan sesama manusia, itu syariat. Kita sakit wajib berobat, tapi tidak wajib sembuh, ya, itu syariat. Kita wajib bekerja, itu syariat. Kita diperintahkan i'malu amala makanatikum, di dalam Quran jelas. Wa qul amalu ala makanatum inni amil, kata Allah. Beritahu kepada umat Muhammad, bekerja menurut profesi masing-masing. Karena katakanlah kepada mereka, saya ini seorang pekerja. Wa qul amalu ala makanatikum, beramallah, bekerja menurut profesi masing-masing. Karena kata Allah, inni amil, saya ini pekerja, tapi tidak wajib berhasil. Berhasil sendirinya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rumusnya begitu. Ya. Jadi kita lihat dalam kehidupan masyarakat kita, misalnya bapak-bapak, kita melihat ada orang yang mampu dan orang yang tidak mampu. Atau bahasa kerennya, ada orang kaya dan ada orang miskin. Apa itu takdir? Bukan. Agama mengatakan bahwa kemiskinan itu bukan takdir. Islam mengajarkan kita itu tidak miskin, dah. Kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana fakku rajulan laqataltuhu." Seandainya kefakiran, kemiskinan itu berbentuk manusia, berwujud manusia, saya yang akan membunuhnya. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Karena kemiskinan, kefakiran itu bukan takdir, bukan. Ya. Bukan pilihan, bukan juga pilihan. Kalau ada orang mengatakan, miskin itu kan takdir, bukan, tidak ada. Islam tidak pernah. Kalau kita, bagaimana kita mau naik haji kalau tidak kaya? Bagaimana kita bersedekah kalau tidak kaya? Bagaimana kita membangun kalau tidak kaya? Islam menganjurkan supaya kita kaya. Nah, oleh karena itu, untuk sempurnanya ibadah ini
harus dipahami hakikatnya. Contoh, kita sholat, ya, kita sholat. Dalam sholat dikatakan apabila sudah sempurna syarat dan rukunnya, itu sudah sah. Tapi dalam secara hakikat dikatakan kalau belum terlaksana hakikatnya, ibadah kita belum sempurna. Nabi bersabda, "Likulli syai'in haqiqah." Kata Rasulullah, "Inna likulli syai'in haqiqah." Segala sesuatu itu ada hakikatnya. Hakikat itu ialah sesuatu yang tidak tersurat, tidak tertulis. Tapi kalau syariat itu tersurat atau tertulis, ya, syariat itu tersurat, bisa dibaca. Tapi kalau hakikat itu kata orang, tidak tersurat dan tidak bisa terbaca, tapi bisa dirasakan. Itu hakikat. Misalnya itu tadi, contohnya kita sholat, ya. Nah, apabila dalam sholat ini kita tidak melibatkan Allah, tidak merasakan campur tangan Allah dalam beribadah, itu berarti kita tidak hakikatnya. Kita beribadah itu kita bisa berdiri, kita bisa rukuk, bisa sujud, itu karena kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat. Jangan sampai kita melaksanakan ibadah itu kita merasa karena kemampuan kita pribadi. Itu tidak ada hakikatnya itu. Jadi setiap pekerjaan, oleh karena itu dalam agama dikatakan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun ghadan wala taqulanna inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali kamu mengatakan kata dalam Al-Qur'an, saya akan kerjakan besok ini pasti. Tapi katakanlah insya Allah. Itu agama mengajarkan kita. Saya mau berangkat besok Balikpapan, pasti. Jangan, agama tidak mengajarkan begitu. Saya mau berangkat ke Banjarmasin, insya Allah besok. Artinya kalau Allah mengizinkan, kalau Allah memberikan jalan, kalau Allah meridai, insya Allah saya berangkat. Saya mau naik haji tahun ini pasti. Jangan. Apalagi naik haji ini banyak halangannya, banyak rintangannya. Ya. Jadi kalau segala pekerjaan itu harus dirasakan keikutsertaan campur tangan Allah dalam beribadah. Itu hakikat namanya. Ya. Kita bekerja misalnya sehari-hari, ya. Tentunya kita mengharapkan supaya pekerjaan kita ini berhasil. Sebagai pegawai, sebagai petani, sebagai kebun, sebagai industriawan, sebagai bupati, sebagai camat, sebagai seluruhnya. Tentunya kita mengharapkan supaya pekerjaan kita berhasil, guna, istilah orang, ya, dan bermanfaat. Kita harus merasakan campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pernah kita undang Allah Subhanahu wa taala, artinya kita merasakan bahwa kita bekerja ini bukan kekuatan kita sendiri, tapi adalah kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hakikat. Nah, kalau kita sholat ini tidak ada hakikatnya, itu tidak sempurna. Al-hakikatu bila syariatin batil. Hakikat tanpa syariat batal. Sebaliknya, syariat tanpa hakikat tidak sempurna. Begitu agama mengajarkan. Jemaah rahimakumullah, kembali saya ceritakan tentang Imam Ghazali mengumpamakan orang yang tidak khusyuk, yang tidak bisa khusyuk dalam sholat itu seperti orang yang sedang berada di persimpangan jalan
kemudian dia digonggong oleh anjing. Anjing selalu menggonggong. Dia ambil kayu, dia ambil batu, anjing sudah lempar. Anjing itu sementara dia berjauh, dia pergi jauh, nanti kembali lagi, lempar lagi, dia jalan lagi jauh, nanti kembali lagi. Kenapa? Orang itu tidak merasakan bahwa di sekitarnya itu ada makanan anjing. Sepanjang makanan anjing itu masih ada di sekitar itu, anjing itu tidak akan bisa pergi jauh. Begitu juga, kenapa kita tidak bisa khusyuk dalam sholat? Karena hati kita, jiwa kita ini masih kotor, penuh dengan penyakit-penyakit jiwa. Sehingga kata Imam Ghazali, ulama menciptakan beberapa bacaan, beberapa zikir. Baca ini sebelum sholat, baca zikir ini, baca. Tapi kalau hati masih kotor, berapapun bacaan, berapapun jumlah zikir kita ucapkan, tidak bisa khusyuk. Malah kata Imam Ghazali, setan ikut berzikir. Kenapa? Hati kita kotor. Tapi kalau hati kita bersih, bagaimana caranya itu tadi? Oleh karena itu Bapak Ibu, ya, jemaah, ibadah yang paling sempurna itu, ya, sholat yang paling sempurna itu ialah ta'lamuna ma taqulun. Itu yang nilainya tinggi. Memahami, mengerti apa yang diucapkan sejak takbir sampai salam. 100 nilainya itu. Kenapa? Apabila kita memahami setiap bacaan yang kita ucapkan dalam sholat, itu menutup pintu-pintu iblis dan setan untuk datang mengganggu. Allahu Akbar. Hati kita mengatakan, memang Allah Maha Besar. Bapak, memang maaf ya, maaf. Ini pengalaman. Tidak bisa dilakukan hanya sehari, seminggu, sebulan, tidak bisa. Tapi secara terus-menerus riyadhah. Kata Buya Hamka, riyadhah secara berkesinambungan. Latihan secara terus-menerus, insya Allah bisa. Orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Ya. Oleh karena itu, di waktu turunnya ayat yang menjelaskan tentang masalah minuman haram itu, khamar itu, orang-orang Arab zaman jahiliyah, di zaman permulaan Islam berkembang, sebagian orang Arab itu kebiasaan-kebiasaan mereka berjudi, berzina, mabuk-mabukan, tidak bisa secara spontan hilang, tidak bisa. Secara bertahap. Seperti seorang sahabat, ya Rasulullah, saya sudah Islam, tapi ada satu kebiasaan saya, katanya, saya tidak bisa hilangkan. Apa itu Rasulullah? Berzina. Kata Rasulullah, teruskan aja. Tapi satu permintaan saya, kata Rasulullah, kamu jangan berdusta, jangan berbohong, karena berbohong dan berislam itu sangat berbahaya, dosa besar. Ya. Kata sahabat ini, insya Allah saya usahakan tidak berbohong. Suatu hari, ini sampai waktunya, sebentar. Ini begitu pulang, Rasulullah mengatakan, ini pasti kembali pulang dari berzina orang ini. Dari mana kamu? Rasulullah, apa? Rasulullah tahu, tidak usah ngomong. Kalau saya katakan saya berdusta, tapi saya tidak katakan. Mulai saat ini, ya Rasulullah, saya tidak akan lagi berdusta. Cara mendidik orang itu begitu. Kata silakan aja. Kadang mengatakan saya tidak bisa menghilangkan judi, silakan ya, kata Rasulullah. Tapi sholat jangan ditinggalkan. Sambil berjudi, makanya di situ kata, wala taqrabus sholata antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Di Quran sebegitu. Jangan kamu sentuh, jangan kamu dekati sholat apabila kamu dalam keadaan mabuk. Waktu itu mereka masih mabuk. Hatta taqulun ma ta'lam, sampai kamu mengerti, memahami apa yang kamu katakan. Sebab kalau kita tidak mengerti, itu yang kadang-kadang kita, karena ketidakhusyuan inilah, kita kadang-kadang lupa. Sholat isya ini 3 ke 4 kah? Sholat maghrib ini 3 ke 4? Sholat subuh, kenapa? Tidak khusyuk. Tapi kalau orang khusyuk, ada orang pernah bertanya, bapak, kenapa? Ulun kada bisa ingat jumlah rakaat. Saya bilang kuncinya satu, Pak. Maaf, bapak tidak khusyuk. Kalau orang khusyuk itu kan macam-macam memang terjemahannya, penafsirannya. Tapi saya pribadi menerjemahkan itu, khusyuk itu adalah sholat laksanakan secara sadar.
Itu khusyuk namanya. Kalau kita sholat tidak sadar, itu kadang-kadang lupa. Kalau kita khusyuk, insya Allah kita sadar bahwa kita ini sholat, kita ini bermunajah, kita ini berdialog kepada Allah, insya Allah jumlah rakaat dan bacaan-bacaan itu tetap akan berjalan sebagaimana biasanya. Ya. Inilah bapak-bapak para jemaah yang dapat saya sampaikan pada pengajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya, dan kalau ada yang bermanfaat itu berarti hidayah dari Allah, dan kalau ada kesalahan berarti itu adalah kesalahan saya sendiri. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.